Selamat pagi, siang, malam, saudaraku seiman dalam Kristus. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Dimuliakanlah Tuhan. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudara seiman dalam Kristus. Renungan kita hari ini adalah Tuhan mengutamakan kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini diceritakan bagaimana Yesus dan para muridnya berjalan melewati ladang gandum pada hari Sabat. Karena lapar, para murid memetik bulir gandum dan memakannya. Orang-orang Farisi melihat hal itu sebagai pelanggaran hukum Sabat, lalu menegur Yesus. Yesus menjawab dengan sangat sederhana, namun penuh dengan arti, penuh dengan makna. Ia mengingatkan bahwa Daud pun pernah makan roti sajian ketika ia lapar. Lalu Yesus berkata, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat." Saudaraku seiman dalam Kristus, melalui sabda ini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah menghendaki aturan yang memberatkan manusia. Aturan dan hukum iman diberikan agar manusia dapat hidup dengan baik, damai, dan saling mengasihi. Jika aturan justru membuat orang menderita, lapar, atau terabaikan, maka makna sejatinya telah hilang. Dalam kehidupan sehari-hari kita pun sering mengalami hal serupa. Kadang kita lupa dan kita lebih sibuk memperhatikan aturan, kebiasaan, atau tradisi, tetapi lupa melihat kebutuhan sesama di sekitar kita. Kita mudah menilai dan menghakimi, tetapi kurang memberi perhatian dan membelas kasih. Yesus menegaskan bahwa kasih adalah yang utama. Iman yang sejati bukan hanya soal menjalankan kewajiban, tetapi tentang bagaimana kita peduli, menolong, dan mengasihi sesama. Hari Sabat, hari Minggu, doa, dan ibadah seharusnya membuat kita semakin peka terhadap orang lain dan semakin dekat dengan Allah. Saudaraku seiman dalam Kristus, melalui Injil ini kita diajak bertanya pada diri kita masing-masing, apakah iman kita sudah membawa kebaikan bagi sesama yang ada di sekitar kita? Apakah kita sudah mengutamakan kasih dalam setiap tindakan? Semoga kita dimampukan untuk menghidupi iman dengan hati yang penuh kasih, karena Tuhan selalu mengutamakan manusia dan keselamatannya. Amin. Dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk selalu setia pada ajaran-Mu dan taat pada perintah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami sungguh bisa membawa damai dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.